Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa nih, kita mulai dulu dengan sebuah pantun. Nah, ikan nila punya sirip. Siripnya berwarna merah. Kembali berjumpa dengan keluarga Sip dalam program Dialog Siang bersama BPW Arisala. Nah, ini ya memang seperti itu nih Ustaz. Kalau membuka di Dialog Siang ini kita ada pakai pantun-pantun pula. Nah, kali ini kita ya, sampai jam 14 nanti ya, dari 14 sampai jam 15 waktu SIP nantinya, bersama ada kehadiran kita tamu dari BPW Arisala, Badan Pengelola Wakaf Arisala, yaitu ada Ustadz Aris Setiabudi SEMM yang merupakan manajer dari BPW Arisala. Kemudian kita juga hadir di membersama kita sahabat siar Vika Laila sebagai operator di membersama kita, dan juga ada kru juga yang bertugas, ada sahabat siar Edukunia yang membersama kita untuk video editing dan lainnya. Nah, tentunya Anda ditemani oleh sahabat siar Fahmi Al-Fatih di siang hari ini. Nah, kita selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi seputar topik kita di siang hari ini, bisa melalui WhatsApp ya. Melalui WhatsApp kita ada hotline kita di 0821 7042 7658. Nah, kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama juga ya Ustaz? Udah lama di radio ya. Iya. Ini di awal-awal kita sempat berbincang dengan beliau di beberapa waktu yang lalu ya. Dan sekarang gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga nih Ustaz. Akhir bulan. Akhir bulan ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, ini keluarga Sip ya, kita akan banyak berbincang dengan beliau ini terkait apa saja yang ada di BPW Arisala. Nah, Ustaz, ini salah satu program yang kita lihat, yang kita ketahui, dan bahkan sudah banyak di sosial media dan informasi yang kita terima bahwasanya itu BPW Arisala punya program wakaf tanah ya, Ustaz. Nah, ini bisa dijelaskan Ustaz ini kepada keluarga Sip, wakaf tanah ini seperti apa programnya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi. Wakaf tanah memang menjadi favorit sejauh ini ya. Banyak wakif kita baik dari Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat itu cenderung untuk berwakaf tanah. Karena memang mereka bisa langsung melihat ya progres, kemudian bisa langsung melihat fisiknya gitu. Beda dengan wakaf-wakaf yang lain seperti wakaf uang dan wakaf saham, tidak sepopuler wakaf tanah. Jadi wakaf tanah ini programnya memang sejak Arisala berdiri sebenarnya ya. Itu memang sudah kita mendirikan Arisala juga berkat dari wakaf juga dulunya, kurang lebih 2,5 hektar. Jadi kita sampai sekarang masih ada kita melakukan penggalangan wakaf tanah baik dalam bentuk tanah sendiri yang diwakafkan atau wakaf melalui uang untuk dibelikan pembebasan lahan. Karena hari ini saat kita semakin hari alhamdulillah kepercayaan masyarakat semakin luas, semakin besar kepada Arisala, sehingga kita butuh pengembangan pendidikan baik di lokasi kita maupun di beberapa lokasi yang lain. Nah, itu kurang lebih. Jadi sampai hari ini wakaf tanah di kita masih kita galakkan, kita promosikan kepada masyarakat untuk kepentingan lembaga kita gitu Ustaz. Masya Allah. Dan manfaatnya juga terasa nih keluarga Sip ya. Hari ini studio Radio Sip FM juga berdiri di atas tanah wakafnya nih. Ini dari Arisala sendiri ini luar biasa sekali manfaat yang diterima. Nah, kalau untuk tadi Ustaz juga menjelaskan tadi beberapa titik. Nah, itu titiknya di mana saja itu Ustaz yang sudah aset dari wakaf Arisala? Baik, untuk sekarang yang kita lakukan penggalangan Ustaz ya, yang sekarang itu ada di lokasi SMP Putri, masih di sini di Arisala ini ada pengembangan kita ke atas kurang lebih 1,7 hektar. Nah, kurang lebih di atas itu yang kita tawarkan kepada para wakif. Rata-rata sangat berantusias. Kita kemarin bikin tabligh akbar untuk penggalangan dana. Jadi tujuannya nanti adalah pengembangan untuk SMP Putri.
untuk pembangunan asrama, untuk pembangunan kelas, sehingga nanti mudah-mudahan wakif yang berwakaf kepada Arisalah termanfaatkan wakafnya hingga akhir hayat nanti. Kemudian di lokasi yang lain, kalau di tahun kemarin ada beberapa titik strategis yang kita terima, Sat. Di antaranya kita terima wakaf yang luar biasa luasnya, itu di pesisir selatan, tepatnya di Indropuro. Jadi wakifnya ini adalah pensiunan dari Bang Nagari. Pensiunan Bang Nagari berwakaf kurang lebih 8 hektar. Kebun sawitnya masih produktif hingga hari ini. Diniatkan untuk pendirian sekolah juga, pesantren sama dengan kita. Kemudian yang kedua, kita terima wakaf di Solo, Sat. Di Solo itu tepatnya di Sawah Sudwi di Selayo. Kita terima kurang lebih 4.000 meter persegi, yang ada sawah di dalamnya, ada rumah, ada kelapa yang masih produktif, ada kolam ikan. Jadi nanti kita akan maksimalkan untuk rumah Quran. Kemudian juga ada beberapa usaha-usaha yang mensupport nanti Arisalah, seperti sawahnya gitu kan, untuk santri-santri kita. Jadi itu titik yang kita terima tahun kemarin, dan sebenarnya masih banyak tawaran wakaf. Cuma konsep kita yang tidak kita mampu ngelolanya, kita tidak akan terima sebab. Gitu. Jadi ada yang menarik tadi, itu terkait dari wakaf tanah yang berada di pesisir selatan ya, Arisalah 2 itu. Mungkin bisa berikan sedikit gambaran ini kan. Namun kan kita ulas nanti di segmen kedua nanti, biar penasaran nih keluarga Zip. Di apa sedikit nih, untuk di apa aja yang ada di pesel itu? Pesel itu kita akan pindahkan Arisalah 1 ini ke sana seperti. itu gambarannya kurang berarti lebih. Nanti ini keluarga Sip ya, artinya ada Arisalah 2. Nah, seperti apa Arisalah 2 yang sudah disampaikan oleh Ustaz Aris. Nah, kita rehat sejenak dan lanjut nanti di segmen kedua. Baik, keluarga Sip ya, kita berjumpa kembali di segmen 2 dalam program Dialog Siang bersama BPU Arisalah. Nah, tadi kita udah buat penasaran nih, Ustaz. Ini gimana ceritanya itu Arisalah 1 bisa dipindahkan ke PSL. Nah, gimana ceritanya itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi, sepahami, pertama kita kisahkan dulu Pak Haji Ali Badri ini ya. Beliau adalah orang yang pensiunan dari Bang Nagari di pesisir selatan. Nah, jadi kemudian beliau punya beberapa aset di situ. Ya, kebun sawit gitu. Jadi beliau berniat di hari tuanya nanti. Kurang lebih ini lokasinya, lokasinya tepatnya di Nagari Lalang Panjang, Indropuro, Kecamatan Airpura di pesisir selatan. Nah, jadi ini waktu kita peresmian bersama Pak Gubernur, peletakan batu pertama untuk Arisalah 2, kurang lebih di bulan Januari dulu. Nah, jadi ini Pak Ali Badri ini beserta keluarga sangat alhamdulillah sudah berkecukupan, sehingga dia berniat dari harta yang dia miliki ini ada yang dimanfaatkan untuk pendidikan gitu. Nah, jadi waktu itu kita diajak kunjungan sepami ke beberapa lokasi yang beliau miliki, tapi itu sangat jauh dari akses, dari jalan besar gitu, dari jalan lintas Sumatera itu sangat jauh. Tapi lokasi yang sekarang, nah ini yang menarik, yang berbeda dengan Arisalah 1 ini. Ini yang lokasi sekarang itu hanya 200 meter dari jalan lintas Sumatera. Nah gitu. Jadi lokasi relatif datar. Beliau sangat antusias mewakafkan, bahkan kebun sawit yang nampak ini masih produktif semua. Masya Allah. Nah, jadi berawal dari situ, beberapa kali penjajakan bersama pengurus yayasan Arisalah, kita melihat ini sebagai potensi, karena di arah sana mungkin sangat berpotensi untuk dibuka Arisalah 2, karena memang belum ada yang sekolah boarding atau pesantren yang istilahnya seperti kita. Nah, jadi juga akses dari mana-mana itu seperti dari Sungai Penuh, kemudian dari beberapa titik di Provinsi Jambi itu sangat dekat akses ke situ gitu. Jadi diambil keputusan di tahun itu kita terima wakaf untuk Arisalah 2 gitu Sapami. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang ada seperti yang ada di Arisalah 1 ini juga kita akan akan bangun
di Arisala 2 insya Allah. Ya, itu ya keluarga sip ya. Jadi bukan dipindahkan ya, dipindahkan total ya, tapi ekspansi ya sana. Siap. Nih kita udah bikin penasaran keluarga sip di awal ya. Nah, itu Ustaz. Jadi ada menarik juga nih Ustaz, tadi juga Pak Ali Badri, beliau di pensiunan Bang Nagari. Alhamdulillah Bang Nagari juga menjadi mitra SIP FM sampai saat ini. Terima kasih juga buat Bang Nagari. Nah, ini Ustaz, kita lanjut kembali nih Ustaz. Terkait di pesantren ini akan apa aja yang ada di sana? Sedangkan nih Arisala kan banyak nih bidang-bidangnya, apa aja yang ada di sana? Ya. Insya Allah tahun ini kita akan mulai pembukaan untuk penerimaan siswa SMP Putra. SMP Putra, dan alhamdulillah kita sudah mulai PPDB bersama dengan Arisala 1 tahun ini, dan insya Allah nanti di akhir tahun ini kita akan adakan peresmian gedungnya. Kita sudah ada progres, nah, udah ada progres gedung, kemudian asrama untuk menyambut santri-santri baru kita. Jadi untuk tahun pertama insya Allah kita akan terima untuk SMP Putra saja dulu. Mudah-mudahan nanti berkembangnya ini nanti akan kita buka untuk cabang-cabang yang lain seperti Putri atau mungkin SMA atau MA-nya nanti kita lihat. Masya Allah, ini keluarga SIP ya, berarti untuk keluarga SIP yang berada di wilayah sana ya, dan jangan khawatir nanti untuk masuk Arisala, karena informasinya untuk masuk Arisala ini lumayan ketat ya sana masuknya. Nah, nanti di segmen ketiga akan kita ulas lagi nih. Nah, kita buat lagi penasaran keluarga SIP ya. Bagaimana proses atau gimana caranya terkait PPDB penerimaan siswa baru yang di Arisala 2. Nah, kita lanjutkan dan kita lihat kita lanjut nanti di segmen kedua. Baik keluarga SIP, kita lanjut kembali di segmen ketiga dalam dialog siang bersama BPW Arisala. Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya terkait ada wakaf tanah yang ada di PSL, Divisi Selatan, yaitu pembangunan Arisala 2. Dan tadi juga kita sudah bikin penasaran lagi nih keluarga SIP terkait Arisala 2 ini. Nah, ini kan bakal dibuka pesantren ya saya, pesantren di sana. Berarti yang dibuka di sana itu SMP atau apa ya, Ustaz? SMP Putra. SMP Putra. Bisa dijelaskan Ustaz, ada berapa untuk penerimaan ini, berapa aja, dan gimana mekanismenya gitu. Iya. Ya. Baik, untuk penerimaan kita karena kita satu rumpun Ustaz. Kita masih di bawah perguruan Arisala 1 yang di Padang. Jadi memang kita melalui PPDB itu melalui Arisala 1 gitu. Termasuk kemarin di gelombang pertama untuk tes secara offline-nya kita gabungkan dengan Arisala 1. Intinya yang ingin kita sampaikan bahwa Arisala 2 dan Arisala 1 itu satu kesatuan saja. Bahkan yang menjadi ketua yayasan di Arisala 2 itu adalah guru senior kita di sini, Ustaz Evan Johar, yang sudah lama mengajar di sini. Itu yang kita jadikan ketua yayasan di sana. Kemudian juga untuk pendiri Arisala 2 ini juga pendiri Arisala 1 gitu. Jadi DNA-nya Arisala 1 itu juga ada di Arisala 2. Dan beberapa guru-guru yang lain nanti kita akan ajak ke sana gitu. Jadi yang ingin kita sampaikan apa yang ada di Arisala 1 ini nanti insya Allah akan ada di Arisala 2 persis sama gitu. Baik secara kualitas, kemudian bangunan dan lain-lainnya kita akan mengadopsi dari Arisala 1. Jadi jangan khawatir ya saudara, untuk keluarga SIP yang ingin mendaftarkan anaknya di Arisala 2, karena ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Aris, karena memang sama untuk kepengurusannya, bahkan DNA-nya DNA Arisala ini. Nah, ini Ustaz, keunggulan-keunggulan apa saja nih Ustaz yang ada di SMP ini? Ya udah ada apanya Ustaz? Iya. Ini bangunan, perencanaan bangunan plan kita sepahami. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga SIP ya. Iya, karena memang secara fasilitas dan lokasi di situ sangat datar. Kita udah siapkan 8 hektar saat. 8 hektar. Jadi Pak Ali Badri mewakafkan 8 hektar, memang kita cukup untuk pengembangan nanti. Jadi di sini ada lapangan futsal, di sana juga harus ada lapangan futsal. Mungkin di sini lapangan futsalnya mungkin rame-rame dengan MA, di sana nanti khusus untuk SMP saja gitu kan. Nah, kemudian kelebihan
Yang pertama itu kita sangat dekat dengan jalan besar atau jalan raya gitu. Jadi nanti orang tua yang dari Jambi, baik yang dari Bangko, kemudian Muara Bungo, kemudian dari Sarolangun, Sungai Penuh yang sangat berbatasan dengan Sumatera Barat, itu aksesnya sangat dekat ke situ dibandingkan ke Padang. Nah, itu yang pertama. Jadi sejauh ini kan banyak wali murid kita yang dari sana gitu. Itu menjadi pilihan. Yang kedua, selain lokasi, tentu kualitas kita Arisalah mudah-mudahan tidak diragukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang membedakan Arisalah 2 ini dengan Arisalah 1 Sapami, Arisalah 2 ini untuk pembiayaannya itu lebih murah dibandingkan Arisalah 1 gitu. Nanti mungkin bisa dicek di website kita gitu kan. Lebih murah biayanya dibandingkan Arisalah 1. Jadi kira-kira orang tua yang mungkin mengukur apanya nih belum mencapai Arisalah 1, bisa kita ke Arisalah 2. Tapi secara kualitas kita sama dengan Arisalah 1. Nah, itu satu. Masya Allah, ini luar biasa sekali keluarga SIP ya. Apalagi yang sudah di daerah tempat yang Ustadz sebutkan tadi. Nah, ini Ustadz, terakhir kita mintakan ke Ustadz ini closing statement untuk di siang hari ini pada kita semua terkait pembahasan kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Jadi ini yang ingin kita sampaikan seperti dialog kita di awal dengan Ustaz Fahmi berkaitan dengan wakaf tanah Ustaz ya. Kita bagaimana proses kita menerima wakaf tanah, kita lakukan penjajakan dulu. Kemudian setelah kira-kira oke dan bermanfaat, kita langsung terima gitu. Begitu konsekuensi nazir nanti. Jangan mentang-mentang kita dapat tanah tapi kita tidak survei, nampak jumlahnya besar kita terima tapi tidak mampu kita kelola gitu. Di wakaf tanah ya kita lihat SOP kita turun ke lapangan beberapa kali, cocok untuk pembangunan Arisalah 2 atau pengembangan dari lembaga kita terima. Nah, kemudian lanjutannya konsekuensi kita setelah kita terima ya kita bangun untuk pembangunan Arisalah 2. Hari ini kita sudah melewati gelombang pertama untuk PPDB penerimaan peserta didik baru di Arisalah 2. Sekarang kita melanjutkan ke gelombang 2 yang berakhir nanti di tanggal 24 Desember tahun 2022 ini sebentar lagi nih. Kurang dari 1 bulan lagi. Kemudian kita mengajak. Karena memang di tahun pertama ini kita tidak menargetkan banyak, hanya 2 kelas saja kami mengajak masyarakat Sumatera Barat dan sekitar untuk bagaimana menumbuhkan kecintaan kita untuk mengajak anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah boarding seperti yang ada di Arisalah. Dan mudah-mudahan nanti generasi kita sesuai dengan yang kita harapkan menjadi generasi Qur'ani berprestasi gitu Sapami. Dan sekali lagi mudah-mudahan nanti niat kami dari lembaga Arisalah 2, dari lembaga Nazir ini bisa tercapai dengan baik, tentu dengan dukungan dari masyarakat Sumatera Barat. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustaz Fahmi, hari ini sudah difasilitasi. Baik Ustaz, ini mudah-mudahan nih keluarga SIP ya, kita sudah rasakan manfaat wakaf ini dengan hadirnya dari Arisalah 2. Tentunya ini kan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, saya dapat contohkan nih. Jadi untuk teman-teman, untuk keluarga SIP yang ingin mendaftarkan anaknya, bisa mendaftarkan melalui PPDB Arisalah 2 ya, ada webnya. Yang pertama itu ppdb.arisalah.sch.id. Nah, kemudian yang kedua yang kita informasikan ppdb2.arisalah.sch.id. Nah, berarti ini bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Dan untuk hotline-nya nanti bisa menghubungi ada 4 hotline ya, ada 4 nomor ya. Nantinya bisa cek nanti di kontak yang ada di website tersebut. Nah, nanti udah tersistem di ketika keluarga SIP mendaftarkan anaknya di website tersebut. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas kedatangannya di Radio SIP FM. Sukses selalu Ustaz. Kemudian juga BPO Arisalah. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program dari program dialog siang bersama BPO Arisalah. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Haris Setiabudi SMM selaku manajer BPO Arisalah, dan juga sekarang bersama kita ada sahabat siar Edo Kurnia, juga ada sahabat siar Fika Laila, dan tentunya sahabat siar Anda Farmel Fati.
pamit dari program ini, dan jangan kemana-mana karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan pantun lagi nih. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.